إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة. Haula حي على الصلاة. la haula حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbana innaka la Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa akramana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyiati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ali Imran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji serta rasa syukur hanya milik Allah yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat
dari nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah serta nikmat panjang umur, sehingga segala aktivitas kita, rangkaian ibadah kita kepada Allah, ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, mudah-mudahan mendapatkan ridha-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada kerabatnya dan juga sahabatnya. Semoga pada hari yang ditentukan nanti kita semua yang hadir di sini dan keluarga besar kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara amanah, sesungguhnya amanah adalah dapat dipercaya. Amanah adalah memenuhi janji. Amanah adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab penuh jika diberikan atau dipercayakan sesuatu kepada diri kita. Secara umum, amanah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saudara-saudaraku sekalian, adalah amanah kepada Allah. Ini yang luar biasa. Ini yang hebatnya luar biasa. Amanah yang paling berat. Bahkan langit, bahkan bumi, gunung-gunung tak sanggup memikulnya. Tapi kita manusia dengan tentangnya, dengan lantangnya menerima amanah Allah tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan di dalam surah Al-Ahzab, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, kami telah menawarkan amanah ini kepada bumi, kami telah menawarkan amanah ini kepada gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan sanggup untuk melaksanakannya karena begitu beratnya amanah dari Allah. Lalu saudara-saudaraku sekalian, dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Subhanallah, Allah sendiri yang mengatakannya. Kita ini adalah manusia zalim, kita ini bodoh, kita manusia merasa sanggup, kita manusia merasa kuat, kita manusia merasa bisa, merasa lebih hebat daripada langit, daripada bumi dan juga gunung-gunung. Langit aja nggak sanggup menerima amanah, bumi aja nggak sanggup menerima amanah Allah, gunung aja nggak sanggup menerima amanah dari Allah, lantas kita manusia merasa sanggup. Saudara-saudaraku sekalian, bahkan banyak diantara kita manusia, yang minta amanah. Saudara-saudaraku sekalian, kita banyak manusia diantara kita minta dipilih jadi pemimpin, minta dipilih jadi ketua, minta dipilih jadi penguasa, padahal belum tentu bisa amanah. Saudara-saudaraku sekalian, sungguh manusia terkadang nggak malu-malu berani menambah beban amanah di pundaknya. Mana bisa seseorang dianggap amanah kepada Allah, sementara amanah yang pertama saja diabaikannya, yakni amanah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah wajib adalah amanah, semua larangan yang haram adalah amanah. Untuk itu Al-Fakir selaku khatib berwasiat, mobil khusus kepada diri pribadi Al-Fakir dan juga keluarga, dan umumnya kepada seluruh hadirin, marilah kita takwa Allah, kita bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah amanah dari sesama. Ini lebih rumit lagi saudara-saudara sekalian. Bayangkan, dengan kebiasaan kita sebagai pekerja, sebagai karyawan, apakah kita sudah amanah untuk tidak menyalahgunakan apa yang diamanahkan kepada kita? Jangan-jangan soal waktu,
Bekerja pun kita belum tentu bisa amanah, apalagi amanah yang berupa uang. Hawa nafsu mengajak kita lupakan amanah. Setan mengajak kita tunggu, apalagi mumpung ada kesempatan, kata setan. Istri-istri kita yang kurang kuat imannya juga membantu kita secara tidak langsung agar memindahkan amanah itu ke dalam rumah tangga kita. Seberapa kuat keimanan kita, saudara-saudaraku sekalian? Seberapa besar takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur-syukur rasa takut kita kepada Allah jauh lebih besar daripada rasa takut kita kepada istri kita. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah amanah terhadap keluarga kita. Lebih-lebih amanah terhadap anak kita. Anak merupakan amanah di pundak kedua orang tuanya. Orang tuanya yakni kita selaku ayah dan juga ibunya, yakni bertanggung jawab atas amanah tersebut. Lengah dalam mendidik anak, lengah dalam mendidik anak-anak kita adalah aib yang nyata dan kesalahan yang fatal, serta pengkhianatan terhadap amanah dan suatu bentuk kekurangan di dalam beragama. Sekarang ini zamannya apa ya, bisa disebut zaman modern, disebut zaman era globalisasi, disebut zaman era informasi. Apapun namanya kondisi sekarang ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ialah siapa diri kita, siapa generasi penerus kita. Saudara-saudaraku sekalian, generasi penerus kita tentunya adalah anak-anak kita. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'aba khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Apa Allah katakan? Dan hendaknya kamu merasa cemas bila meninggalkan anak-anakmu di dalam keadaan lemah, serta khawatir atas kesejahteraan mereka, dan bertakwalah kepada Allah. Katakanlah dengan perkataan yang mulia. Tadi Al-Fakir sampaikan di dalam surah An-Nisa tadi, yakni dzurriyyatan dhi'afa, yakni yang dimaksud dengan generasi yang lemah ialah generasi yang lemah fisiknya. Generasi yang lemah ialah generasi yang lemah keterampilannya, yang lemah ekonominya, generasi yang lemah akhlaknya, generasi yang lemah ilmunya, terlebih-lebih generasi yang lemah imannya karena tidak dan kurang pengetahuan agamanya, sehingga tidak mengerti untuk apa ia diciptakan, dan bila kurang keimanannya ia akan mudah terjerumus ke dalam jurang kehancuran, dan lebih dalam lagi jurang kehancuran. Oleh karena itu sudah menjadi tugas kita untuk memelihara diri dan keluarga kita agar kita tidak terseret ke dalam api neraka. Begitu pentingnya kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk menjaga, untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang cerdas, menjadi generasi yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mempunyai keturunan kita keturunan yang soleh, yang solehah. Inilah saja khutbah singkat yang dapat Al-Fikar sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.